Catatan F. Kaidah. Ada sebuah kaidah yaitu jumlah atau syibul jumlah. Jumlah bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau syibul jumlah yang berupa jar majrur atau dzaraf yang terletak setelah nakiroh menjadi na'at, dan yang terletak setelah ma'rifah menjadi hal, dan yang terletak setelah nakiroh mausufah atau yang disifati atau ma'rifah jinsiyah bisa menjadi na'at dan bisa menjadi hal. Lebih jelasnya lihat di bab na'at. Di bab na'at kita sudah jelaskan masalah kaidah ini, tapi kita ulangi lagi lah. Di halaman 74 bab na'at, nah itu ada kaidah seperti itu. Contohnya jumlah atau syibul jumlah yang jatuh setelah nakiro, nah itu menjadi na'at. Di halaman 74 itu di bab na'at disebutkan contohnya ra'aitu thaliban yakhruju minal masjid. Ra'aitu thaliban yakhruju minal masjid. Nah ini contoh yang na'at. Nah, ini contohnya yaitu jumlah yang jatuh setelah nakiroh. Jumlah yang jatuh setelah nakiroh itu diirobi menjadi na'at. Nah ini yakhruju, ini na'at. Jadi artinya saya melihat seorang santri yang, nah itu na'at itu kan bermakna yang. Saya melihat seorang santri yang keluar dari masjid. Jadi kata-kata yang sudah tersimpan di sini karena emang yakhruju ini dia itu menjadi na'at. Kenapa? Karena dia itu berupa jumlah fi'liyah yang jatuh setelah nakiroh. Nah, jadi kaidahnya jumlah atau syibul jumlah jatuh setelah nakiroh menjadi na'at. Ini contoh yang na'at. Contoh yang jumlahnya jumlah ismiyah. Hadara talibun saubuhu jamilun. Nah, contoh hadara talibun saubuhu jamilun. Hadara telah hadir, talibun seorang santri, ini nakiro, saubuhu jamilun yang bajunya itu indah. Ini saubuhu ini menjadi mubtada, jamilun menjadi khobar. Nah mubtada khobarnya jumlah ismiyah. Nah jumlah ismiyah kalau jatuh setelah nakiro itu menjadi na'at. Di hadara talibun ada telah hadir seorang santri yang bajunya itu indah. Nah, itu contoh yang jumlah. Contoh yang syibul jumlah. Syibul jumlah itu berupa jar majrur atau dzaraf. Contoh saqata kitabun fi hatki batika. Nah ini yang fi'liyah ya. Nah, ini jumlah fi'liyah, yang ini jumlah ismiyah. Contoh yang berupa syibul jumlah saqata kitabun fi haqqi batik. Saqata kitabun fi haqqi batik. Fi haqqi batika. Nah, jadi fi haqqi batik termasuk syibul jumlah yang menyerupai jumlah jar majrur. Syibul jumlah yang jatuh setelah nakiroh maka dihukumi menjadi na'at. Saqata telah jatuh kitabun sebuah kitab fi haqqi batika yang ada di dalam tasmu. Kitabun fi haqqi batika jadi sebuah buku yang jatuh di dalam tasmu. Kemudian
contoh yang berupa dzaraf. Akhadtu kitaban tahtal maktabi. Akhadtu kitaban tahtal maktabi. Nah, ini dzaraf, tahta, fauqa, dzaraf. Saya telah mengambil sebuah kitab yang ada. Lah, yang ada di bawah meja. Nah, ini yang berupa syibul jumlah, jar majrur. Ini yang berupa syibul jumlah berupa dzaraf. Jadi jumlah, baik itu jumlah fi'li atau jumlah ismiyah. Syibul jumlah baik itu berupa jar majrur atau dzaraf, jika jatuh setelah nakirah maka dihukumi menjadi na'at. Kalau jatuh setelah ma'rifah maka dihukumi hal. Nah, ya kalau ma'rifah contohnya, tinggal kita ganti. Tholiban di sini kita ganti menjadi zaidan. Ra'aitu zaidan. Nah, ini contohnya yang hal. Tholiban kita ganti menjadi zaidan. Nah, zaidan. Zaidan ini ma'rifah, ma'rifahnya karena dia nama orang, alam. Ra'aitu zaidan yakhruju minal masjid. Maka yakhruju di sini karena dia itu jumlah yang jatuh setelah ma'rifah, maka bukan menjadi naat tapi menjadi hal. Nah, saya melihat Zaid yang sedang keluar dari masjid. Saya melihat Zaid yang sedang keluar, atau saya melihat Zaid dalam keadaan keluar dari masjid. Nah, adapun nanti kalau kita mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya kita pakai aturan bahasa Indonesia ya. Apa itu ya lumrahnya kita kalau kita berbicara bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong saya melihat Zaid yang keluar. Loh, kok pakai yang? Tadi kan yang naat ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia pakai yang ya nggak masalah. Intinya nanti kalau dalam bahasa Arab, pokoknya kalau jumlah fi'liyah atau ismiyah, sifil jumlah baik itu dzaraf atau jar majrur, setelah ma'rifah itu menjadi hal. Jadi ra'aitu zaidan yakhruju. Saya melihat Zaid yakhruju yang sedang keluar atau dalam keadaan keluar minal masjid dari masjid. Jadi yakhruju ini i'rabnya menjadi hal. Adapun nanti menerjemahkan bahasa Indonesia ya sesuai dengan bahasa kita, lumrahnya bahasa kita kalau kita berbicara. Kemudian contoh hadara talibun saubuhu jamilun. Ini contoh yang jumlahnya jumlah ismiyah jatuh setelah ma'rifah. Talibunnya kita ganti menjadi zaidun. Nah, zaidun, maka saubuhu jamilun di sini itu menjadi hal. Jadi hadara zaidun saubuhu jamilun. Hadar zaidun saubuhu jamilun, dalam keadaan bajunya yang bagus. Atau kita pakai terjemahan Zaid telah datang Zaid yang bajunya bagus. Ya nggak masalah juga kalau dalam bahasa Indonesia pakai yang. Intinya nanti kalau kita pakai bahasa Arab, kita mengiropinya, irobnya saubuhu jamilun, jumlah ismiyah ini jadi hal. Kenapa? Karena dia jatuh setelah ma'rifah. Kemudian sakoto kitabun. Nah, sekarang kitabun kita jadikan ma'rifah dengan kita menambahkan alif lam. Sakoto al-kitabu, telah jatuh kitab itu. Nah, ya, fi haqibatik, dari tasmu. Jadi haqibatik ini jadi hal, kenapa? Karena jatuh setelah ma'rifah. Telah jatuh kitab itu dari tasmu. Kemudian ini juga kita kasih alif lam. Contohnya kalau sudah dikasih alif lam tidak boleh ditanwin.
Jadi akhadtu al-kitaba tahtal maktabi. Maka ini jadi hal. Kenapa? Karena jatuh setelah ma'rifah. Jadi kaidahnya setiap jumlah atau syibul jumlah jatuh setelah nakiro, maka itu diirobi menjadi na'at. Kalau jatuh setelah ma'rifah, maka diirobi menjadi hal. Kemudian adapun yang terletak setelah nakiro mausufah. Nakiro mausufah itu nakiro yang disifati. Nakiro yang disifati. Atau jatuh setelah ma'rifah jinsiyah. Ma'rifah yang bersambung dengan alif lam jinsiyah. Maka jumlah atau syibul jumlah itu bisa kita i'rabi menjadi hal, bisa kita i'rabi menjadi na'at. Contoh, ini contohnya, ra'aitu taliban tawilan yakhruju minal masjid. Ra'aitu taliban tawilan yakhruju minal masjid. Ini contoh yang jumlah fi'liyah jatuh setelah nakiroh mausufah. Ini taliban ini nakiroh disifati dengan kalimat tawilan. Saya melihat taliban seorang santri tawilan yang tinggi. Lah yakhruju di sini dia itu bisa menjadi na'at, juga bisa menjadi hal. Yakhruju bisa di-i'rabi menjadi na'at, bisa di-i'rabi menjadi hal. Kenapa? Karena jatuh setelah nakiroh mausufah, nakiroh yang disifati. Begitu juga jika jatuh setelah ma'rifah jinsiyah. Contoh, in ra'aital asada amamal hadiqati fadhhab. In ra'aita al asada amamal hadiqati fadhhab. Jika kamu melihat singa di depan kebun, maka pergilah, larilah. Nah, amamal hadiqah itu amama, ini kan dzaraf. Amama di sini bisa di'irabi menjadi na'at atau bisa menjadi hal. Kenapa? Karena jatuh setelah ma'rifah jinsiyah. Ma'rifah jinsiyah itu sebuah ma'rifah yang tidak diarahkan pada satu hal tertentu. Maksudnya di sini jika kamu melihat macan apa ya? Macan apa saja, tidak bukan diarahkan pada satu macan itu, tidak. Tapi macan apa saja. Itu namanya ma'rifah jinsiyah. Pokoknya kamu melihat macan, itu. Macan apa saja, pokoknya kamu melihat macan depan kebun, maka pergilah. Sama dengan kalau kita contoh bepergian. Ketika bepergian, kemudian sudah terdengar azan, kita bilang, kalau ada masjid di depan, kita turun. Nah, itu. Gitu. Kalau ada masjid di depan, kita turun. Nah, masjid di situ, itu kan masjid tidak tertentu, masjid apa saja itu. Nah, itu namanya kalau kemasukan alif lam, namanya alif lam jinsiyah, Mas. Jika kita menemukan masalah in najid al masjidah, itu jika kita menemukan al masjidah, nakif, kita berhenti isolah untuk sholat. Di al masjidah di situ kan umum, masjid apa saja, pokoknya masjid. Itu namanya alif lam jinsiyah.
Nah, adapun untuk mengetahui itu apa itu alif lam jinsiyah, apa itu alif lam ahdiyah, nah, sudah kita pelajari di bab alif lam itu sendiri. Nah, jadi ini kaidahnya. Jadi kaidahnya jumlah atau syibul jumlah jatuh setelah nakiroh menjadi naat, jatuh setelah ma'rifah menjadi hal. Nah, adapun jika jatuh setelah nakiroh mausufah atau jatuh setelah ma'rifah jinsiyah, maka bisa diirobi menjadi naat, juga bisa diirobi menjadi hal. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diulangi lagi di bab naat. Kemudian G, jika hal terbentuk dari jumlah ismiyah, jika hal itu terbentuk dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka harus ada penghubung antara hal dan sahibul hal. Perhatikan berikut ini. Jadi kalau halnya itu berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka harus ada penghubungnya. Nah, coba lihat di tabel. Nah, itu penghubungnya wawu dan domir. Kapan penghubungnya wawu dan domir? Jika jumlah didahului domir sahibul hal. Jika jumlah itu didahului domir, yang mana domir itu ya kembali kepada sahibul hal itu sendiri. Contoh, akala zaidun wa huwa jalisun. Akala zaidun wa huwa jalisun. Nah, itu. Ingat jumlah ismiyah. Nah, ini mubtada, ini khobar. Jika jumlah itu didahului oleh domir, nah ini domir huwa, yang mana domir ini kembali kepada Zaid. Zaid ini sohibul hal, yang mempunyai keadaan. Jadi jika halnya itu berupa jumlah, kok didahului oleh domir, yang mana domir itu adalah kembali kepada sohibul hal, maka harus disambung dengan wawu plus domir. Jadi akala zaitun wa huwa jalisun. Zaid makan dalam keadaan jalisun, dalam keadaan duduk. Nah. Kemudian kalau kita buat contoh lagi, masalah kamu pergi ke sekolah dalam keadaan malas. Kamu pergi ke sekolah dalam keadaan malas. Nah, yang pergi kamu, yang malas kamu. Nah, jadi tadhabu ilal madrasati, atau dalam keadaan giat lah ya. Tadhabu ilal madrasati wa anta nasyitun. Nah, gitu. Tadhabu, kamu pergi ke sekolah, wa anta nasyitun, kamu dalam keadaan semangat. Gitu. Tadhabu, pergi ilal madrasah, ke sekolah, wa anta, dan kamu dalam keadaan nasyitun, semangat. Kalau bahasa Jawa, wa anta lan hali utawi siro iku nasyitun, semangat. Ini wawunya namanya wawu haliyah, ini wawu hal, bukan wawu atof. Nah, dalam keadaan semangat gitu. Jadi intinya jika halnya itu berupa jumlah didahului oleh domir, yang mana domirnya itu ya kembali kepada sahibul hal, maka nanti penghubungnya itu ya wawu dan domir itu. Kemudian penghubung yang kedua yaitu domir. Keterangan penghubung domir huwa yang tersimpan. Nah, itu. Kapan domir saja? Kalau kalau penghubungnya itu domir, tapi domirnya domir tersimpan. Contoh, jalasa zaidun yakulu. Jalasa zaidun yakulu. Yakulu menjadi hal. Kenapa? Jatuh setelah ma'rifah. Mana penghubungnya antara hal dan sahibul hal? Nah, ini kan hal, ini sahibul hal.
Mana penghubungnya? Domir yang ada di yakulu. Jadi yakulu fi'il. Mana fa'ilnya? Domirun mustatirun jawazan takdiru huwa yaudu ila zaid. Jadi di sini ada domir yang tersimpan yang kembali kepada zaid. Domir fa'ilnya itu. Nah, ini penghubungnya. Jadi jika penghubungnya itu ada domir, domir yang tersimpan. Jadi penghubungnya domir tersimpan di sini. Jalasa zaidun yakulu, atau saya melihat seorang santriwati menangis depan kamar, Mas lanjut. Salan. Atau saya melihat Fatimah menangis depan kamar. Oh, itu Fatimah tabki. Nah, gitu. Amamal ghurfati. Saya melihat Fatimah tabki, dalam keadaan menangis. Nah, tapi menjadi hal tabki, baka yabki, bukaan itu. Menjadi hal. Nah, mana penghubungnya? Itu domir hiya, karena ini tabki itu perempuan, itu domir mustatirun jawazan takdiru hiya. Kalau kita kira-kirakan domir hiya kembali kepada Fatimah. Nah, itu. Jadi penghubungnya hanya berupa domir jika tersimpan, domirnya tersimpan seperti ini. Fatimah tu tabki. Kemudian wawu, penghubungnya berupa wawu saja. Jika jumlahnya tidak menyimpan domir sahibul hal, jika jumlahnya itu tidak menyimpan domir sahibul hal, tidak kembali ke sahibul hal lah. Contohnya ja'a zaidun wa ana qaimun. Ja'a zaidun wa ana qaimun. Nah, ini wa ana qaimun wa haliyah. Ja'a zaidun, teko sapa zaidun zat, wa ana lan hale utawi ingsun iku qaimun, ngatakan gitu. Jadi ana qaimun ini hal. Mana penghubungnya antara sahibul hal? Ini sahibul halnya, penghubungnya adalah wawu saja. Nah, jadi jika halnya itu berupa jumlah, baik itu jumlah ismi atau jumlah fi'liyah, maka harus ada penghubungnya itu. Baik penghubungnya itu berupa wawu dan domir. Kapan wawu dan domir? Jika dalam jumlah itu didahului oleh domir sahibul hal, domir munfasil maksudnya. Domir seperti ini, didahului oleh domir yang kembali kepada sahibul hal, maka ada wawunya, wawu, wa huwa, wa anta, dan seperti itu. Kapan domir saja? Nah, seperti ini. Jika jumlahnya itu jumlah fi'liyah, sepertinya mengandung domir, yang mengandung domir kepada sahibul hal. Jadi robit atau yang menghubungkan kepada sahibul hal itu cuma domir ini saja, domir mustatir itu. Kemudian penghubung yang ketiga itu wawu saja. Kapan wawu saja? Yaitu jika jumlahnya itu tidak menyimpan domir sahibul hal. Seperti ini. Ana qaimun tidak ada yang kembali ke zaid itu. Maka harus dikasih wa. Jadi nggak boleh kita ngomong ja'a zaidun ana qaimun. Nah, bisa, harus ja'a zaidun wa ana qaimun. Nah, itu. Kenapa? Karena jumlahnya ini tidak menyimpan domir yang kembali kepada zaid. Nah, itu. Kemudian sebagian ulama nahwu mempermasalahkan contoh hal yang seperti ja'a zaidun wa ana qaimun. Ulama nahwu mempermasalahkan ja'a zaidun wa ana qaimun. Kenapa? Karena hal dalam contoh ini menjelaskan zamannya fi'il ja'a. Kan kapan saya berdiri? Wa ana qaimun. Kapan saya berdiri? Wa anak saya dalam keadaan berdiri kapan? Ja'a ini. Ketika ja'a. Zaid datang dalam keadaan saya berdiri. Jadi wa ana qaimun ini kan bukan menjelaskan Zaid, tapi menjelaskan ja'anya, zamannya ja'a itu. Zaid datang dalam keadaan saya berdiri. Nah, itu. Di dalam keadaan saya berdiri, nah, itu menjelaskan, seakan-akan menjelaskan keadaannya, apa itu zamannya ja'a.
Kemudian sedangkan hal itu harus menjelaskan sahibul hal. Nah, itu. Contoh ini kan, jala Zaidun ya'kulu. Zaid duduk dalam keadaan makan. Siapa yang makan? Ya Zaid. Akala Zaidun wa huwa jalisun. Zaid makan dalam keadaan duduk. Siapa yang duduk? Ya Zaid. Tapi kalau seperti ini, ja'a Zaidun. Zaid datang, sedangkan saya berdiri. Nah, sedangkan saya berdiri. Sedangkan saya berdiri itu kan bukan menjelaskan sahibul hal Zaid itu. Sedangkan saya berdiri itu seakan-akan menjelaskan maji'u Zaidin, yaitu datangnya Zaid itu. Zaid datang dalam keadaan saya berdiri, itu. Seakan seperti itu. Nah, karena disebutkan sini. Nah, sedangkan hal itu harus menjelaskan sahibul hal, yang mana dalam contoh ini adalah Zaid. Seharusnya kan menjelaskan Zaid. Maka permasalahan ini dijawab dengan cara mentakwil contoh di atas. Maka contoh seperti ini ditakwil agar jumlah itu benar-benar halnya itu kembali kepada sahibul hal. Di atas ditakwil menjadi mana? Ja'a Zaidun muqarinan qiyami. Ja'a Zaidun muqarinan qiyami. Zaid datang dalam keadaan menyertai berdiriku. Jadi Zaidun, ja'a Zaidun, Zaid datang muqarinan, hale bebarengan. Nah, itu. Siapa yang barengan? Ya Zaid ini. Nah, jadi ditakwil dengan adanya muqarinan qiyami ing ngadeg ingsun. Jadi kalau ja'a Zaidun wa ana qaimun, maka ditakdiri ja'a Zaidun muqarinan. Nah, ini muqarinan halnya ini. Kalau muqarinan hal. Nah, dengan adanya takwil muqarin seperti ini, maka tidak sulit dalam memahami ja'a Zaidun wa ana qaimun. Maksudnya Z itu datang, Z-nya datang itu dalam keadaan berbarengan dengan berdirinya saya. Nah, itu berhubungan dengan sahibul hal. Kemudian di sini ada latihan seperti biasa, ada pertanyaan agar pemahaman kita dalam masalah hal bisa lebih baik lagi. Latihan nilailah hal dan sahibul hal dan benarkan jika ada yang salah. Syaribtu jalisan, saya minum dalam keadaan duduk. Ini benar apa salah? Jika benar ya dikasih tanda benar. Kalau salah dikasih tanda yang salah itu. Kemudian kalau salah, yang benar bagaimana? Ra'aitu Zainaba mutabassiman. Nah, itu kan. Ta'allamat talamidu masrurun, raja'tu masyian wa qada Umaru wahdaha. Syarahal ustadzu qaimaini. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini jelaskan pengertian hal beserta contohnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang berhubungan dengan hal. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.